Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah 'alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشيلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وتوابه وقربه سبحانه وتعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya diundang agar bisa berjumpa dengan jamaah Masjid Al-Munawwarah oleh para sahabat-sahabat kami. Beliau Al-Ustadz Abdul Wahab, beliau Al-Ustadz Mujib dan Ustadz Muhammad Darda yang memanggil saya untuk bisa berjumpa kemari. Semoga menjadi perjumpaan yang penuh dengan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Semoga para imam, para dewan kemakmuran Masjid Al-Munawwarah dan umumnya kita semua jamaahnya mudah-mudahan diberikan qabul atau diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini atau bulan yang lalu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengingat tentang baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu syair mengatakan bahwa sesungguhnya ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah. Ini bukan saya menyampaikan syair ya sayyidi karena nama saya Sayyidi, bukan ini. Nama saya memang Sayyidi, salah satunya terinspirasi dengan syair ini. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah. Yang artinya ialah ya Sayyidi, wahai tuanku, wahai junjunganku. Ya Rasulullah, wahai sang utusan Allah. Ya man lahul jah indallah, wahai seseorang yang memiliki
kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutannya ialah innal musiiina qad ja'u. Sesungguhnya para pendosa, para orang-orang yang berbuat salah telah datang kepadamu lidzanbi, karena dosa mereka, yastaghfirunallah, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Wah, ini air putih hangat sama coffee make ini kelihatannya ya. Pas ini. Ini mohon maaf sebelumnya, suara saya memang gerok. Jadi suaranya memang serak-serak becek. Karena mungkin musim hujan ini. Jadi sebelumnya kalau memang tidak optimal dan maksimal, mohon maaf dan mohon ampun sebesar-besarnya. Saya minum ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah karim. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sayyidi, wahai tuanku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya man lahul jahu indallah, wahai seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Innal musiin, sesungguhnya orang-orang yang banyak dosanya, banyak kesalahannya, qad ja'uk, mendatangimu, lidzanbi, karena dosa mereka, astaghfirunallah, mereka memohon ampun kepada Allah. Saya akan membahas dari belakang. Orang yang berdosa lalu datang kepada Rasulullah, tujuannya untuk apa? Kita harus tahu bahwa sesungguhnya istighfar dari Rasulullah SAW itu istighfar yang sangat mujarab. Kalau bahasa Jogjanya mandi. Mandi itu apa? Tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala permohonan ampun baginda Nabi untuk siapapun. Maka kita mendapatkan syariat orang kalau misalkan dia punya hutang mati, maka hutangnya tidak akan pernah lunas sebelum memang dibayar. Jadi kalau misalkan ada orang mati kok punya tanggungan hutang, maka sebelum warisannya dibagi, hutangnya harus dikeluarkan dulu, Pak. Punya hutang sama siapa ini? Oh ini ndak, bagi warisan dulu. Ndak, warisan nanti setelah urusan hutang piutangnya diselesaikan. Dari apa? Dari harta peninggalannya. Warisan, bukan warisan. Warisan yang dibagi kepada ahli waris. Cuman kalau misalkan hutang diambil dari peninggalannya dia. Dan istimewanya Nabi Muhammad SAW, kalau misalkan ada orang meninggal dunia, maka Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang? Kalau orang punya hutang, maka Nabi tidak mau mensolatinya, Pak. Halo? Kalau orang punya utang, maka Nabi tidak mau, tidak berkenan untuk mensolatkannya. Kenapa? Karena kalau misalkan Nabi mensolatkannya, maka tanggungan hutangnya pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dituntut oleh Allah taala. Disolati baginda Nabi, dan di sini ada kezaliman untuk orang yang diutangi. Kalau misalkan orang akan merasa nyaman-nyaman aja, saya tak ngutang aja, tidak akan saya bayar, nanti disolatin sama baginda Nabi. Tidak tertuntut, karena dahsyatnya doa dari baginda Nabi Muhammad SAW, dahsyatnya solat dari baginda Nabi Muhammad SAW.
Makanya dulu sahabat kalau misalkan mereka punya dosa, mereka mendatangi Rasulullah dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, mohonkanlah ampun untukku kepada Allah." Habib, ini urusan orang yang mati punya utang, terus gimana? Nabi tidak mau nyolatkan. Maka pernah suatu saat ada seseorang, makanya jangan pernah kita meremehkan hutang, Mbak. Karena hutang itu tanggungan di dunia dan di akhirat, bukan dunia saja, dunia akhirat. Kelak seseorang yang punya hutang, maka dia akan membayar hutangnya dengan amalnya. Itu kalkulasinya bagaimana, Habib? Yang tahu Allah itu. Seperti kita ketahui, kalau misalkan orang punya hutang, maka akan dibayar dengan amal baiknya dia. Amal baiknya akan ditimbang sesuai dengan hutangnya. Habib, kalau dia tidak punya amal baik, bagaimana? Maka orang yang dihutangi akan diambil dosanya sesuai dengan hutangnya, ditaruh di amal buruknya. Na'udzubillahi min dzalik. Amal buruk orang yang dihutang diambil sesuai dengan jumlah kalkulasi takaran Allah. Lalu amal buruknya ini diletakkan ke dalam orang yang berhutang. Lah ini kalau misalkan sudah didoakan oleh Rasulullah, disolatkan oleh Rasulullah, clear dah. Tidak usah bayar saja sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi setiap kali ada orang meninggal mau disolatkan, ala hudain, apakah dia punya hutang? Maka kalau dijawab tidak Rasulullah, dia tidak punya hutang, berkenan menyolatkan. Cuman kalau Rasulullah dia punya hutang, sallu ala sahibikum, solatkanlah teman kalian ini. Rasulullah tidak berkenan untuk menyolatkan. Masya Allah. Ada satu orang mayit punya hutang, Pak. Apakah dia punya hutang? Punya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sholatkanlah sahabat kalian. Ada sahabatnya, teman yang meninggal ini, temannya orang yang meninggal, kasihan. Rasulullah, hutang dia sudah aku tanggung Rasulullah. Kalau bahasa fikihnya, hawalah, mengalihkan tanggungan seseorang kepada dirinya. Boleh ini Habib? Boleh. Boleh. Lalu Rasulullah mau menyolatkan orang itu karena hutangnya sudah pindah kepada orang lain yang masih hidup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lidzanbi yastaghfirunallah, innal musiiina qad ja'u. Sesungguhnya para pendosa ini sudah datang wahai Rasulullah. Lidzanbi, karena dosa-dosa, yastaghfirunallah, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dikatakan, wahai jamaah yang dimuliakan Allah, sampai saat ini, sampai detik ini, istighfar Rasulullah selalu beliau berikan, selalu beliau haturkan kepada Allah ketika beliau mengetahui umatnya melakukan perbuatan dosa. Seperti di dalam hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, setelah aku mati pun baik untuk kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, memang kalau engkau hidup kami mendapatkan wahyu dari Allah. Lalu kalau engkau sudah meninggal, apa yang kami dapatkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, uridat alayya a'malukum, dilaporkan kepadaku amal-amal kalian. Fa in wajadtu khairan hamidullah. Ketika yang dilaporkan ialah yang baik, maka aku memuji, bersyukur kehadirat Tuhan Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, kalau yang aku dapatkan selain daripada kebaikan,
astaghfirulakum, aku memohon ampun kepada Allah untuk kalian. Jadi Rasulullah masih beristighfar untuk umatnya di alamnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal kebaikan yang kita laksanakan pada pagi hari ini, jujur saja tadi setelah selesai sholat orang sudah banyak yang pulang, apalagi ketika doa jamaah mulai bubar, saya panik, waduh tidak jadi ini kelihatannya ini. Subhanallah, ternyata langsung berbaris di belakang ini suatu hal yang menurut saya sangat istimewa. Karena memang betul keinginan untuk belajar, keinginan untuk mendengar. Semoga majelis ilmu yang kita hadiri pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena menuntut ilmu yang kita hadiri ini betul-betul karena faktor keinginan. Pintu masjid terbuka lebar. Banyak yang sudah mungkin pulang, 1, 2, 3 orang pulang. Cuman masih ada yang duduk. Dan ini merupakan orang-orang yang memang betul-betul menginginkan untuk mencari ilmu, mendengarkan ilmu. Dan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ini tentunya juga sudah ada minuman. Monggo kita minum bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang sungkan mau minum, saya contohkan langsung lah. Mak kemepiar. Kalau bahasa Jogjanya kemepiar. Innal musiina qad ja'u lidzanbi yastaghfirunallah ya man lahul jah indallah. Wahai seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, manusia yang selalu kita jadikan suri tauladan, Mbak, kelak di akhirat seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti Ustadz Wahab, Ustadz Mujib, Ustadz Muhammad Darja mengingatkan kalau ada ayat yang saya salah mungkin. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, asa, niscaya, ayyab'atsaka, akan membangkitkanmu siapa Rabbuka Tuhanmu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang dipuji oleh siapapun di suatu saat. Ini khitabullah lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi, suatu saat wahai Muhammad, kami akan bangkitkan engkau di dalam kedudukan yang terpuji. Dikatakan kedudukan di hari kiamat di saat semua orang bingung dan kunci daripada masalah mereka semuanya ialah baginda yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man lahul jahu indallah. Wahai seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Bukan hanya kedudukan yang tinggi, Pak, Bu, akan tetapi kedudukan yang termulia di sisi Allah. Kedudukan yang tertinggi di sisi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu mengerucut ke tema yang ketiga, yaitu kalimat ya Sayyidi, ya Rasulullah, jelas utusan Allah. Wah, ini membahas nama saya ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, dikatakan orang
pantas untuk mendapatkan panggilan wahai Tuan, itu apabila ada satu di antara 4 perkara di dalam dirinya. Ketika orang menyandang gelar Tuan, Tuan itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya kadang-kadang bisa dikatakan Raden. Mungkin kalau orang Inggris menambahkan dengan kalimat Sir Alex Ferguson, pelatih Manchester, dia pernah mendapatkan gelar Sir. Banyak kerajaan Inggris memberikan gelar kedudukan Sir kepada orang-orang khusus yang memang dirasa pantas. Habib, kalau menurut ilmu, orang yang pantas mendapatkan gelar Tuan itu siapa? Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumay di dalam kitab Syarah Nailur Raja ala Safinatun Najah, orang yang pantas mendapatkan gelar Tuan itu ialah orang yang memiliki satu di antara 4 perkara. Halo? Ini sebelum saya lanjutkan, saya mau klarifikasi berapa menit ini biasanya kalau ba'da subuh ini? Hah? Sampai Isyraq jam 5.48 kalau tidak salah. 5.49. Berarti masih, hah? Waduh, ini nambah 10 menit ini berarti ini. Sampai Isyraq ya, Masya Allah. Sampai Isyraq. Baik. Satu di antara 4 perkara. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki satu di antara 4 perkara ini, maka Bapak Ibu pantas dipanggil Tuan. Atau bahasa Arabnya Sayyid. Kalau yang perempuan Sayyidah. Tentunya bukan gelar habaib, bukan gelar keturunan Nabi. Karena ada sebagian keturunan Nabi, mereka cara memuliakannya dengan kalimat Sayyid. Ada di sebagian negara Habib, ada sebagian negara Syarif. Halo? Ini di Malaysia sana itu atau di Singapura keturunan Nabi dipanggilnya dengan kalimat Sayyid. Bahkan di depan nama mereka di KTP atau di paspor ada tulisan SYED, Sayyid. Cuman kalau di Indonesia karena memiliki ikatan kuat dengan bumi Hadramaut di Yaman, maka yang dipanggil habaib namanya bukan Sayyid, cuman Habib. Cuman kalau di daerah Maroko sana, sebagian daerah di daerah Mesir, Afrika, itu kalau keturunan Rasulullah dipanggilnya Syarif. Bukan ini maksudnya, cuman dipanggil Tuan karena memang pantas, bukan karena faktor keturunan. Habib, apa saja 4 perkara itu? Yang pertama, man sada fi qaumih, orang yang memang memiliki jalur keturunan yang mulia di antara kaumnya, orang bangsawan atau misalkan keturunan daripada raja. Kalau dulu di daerah Kepulauan Riau ada Raja Fisabilillah, ada Raja Isa. Nah, ini kalau misalkan orang-orang masih keturunan mereka ini, ada Sultan apa namanya? Yang jadi nama masjid itu Masjid Syah. Iya, itulah pokoknya. Saya sering berusaha nyebut, sering kebelibet lidah saya. Nama masjid di Batam yang menjadi masjid yang paling besar itu Habib, ini masih keturunan rajanya Kepulauan Riau ini, Habib. Raja Fisabilillah atau Raja Isa atau Raja Syah itu. Maka ini berarti dia pernah menjadi keturunan orang yang mulia di antara kaumnya,
pantaslah dipanggil tuan. Kalau di Jogja ada keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya termasuk rakyatnya beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono. Habib, apakah kalau berjumpa dengan keturunan raja mereka pada memanggil tuan? Iya, memanggilnya dengan bahasa kami Raden. Halo? Raden. Kanjeng Raden. Kanjeng Raden. Kalau yang laki-laki Raden Mas, yang perempuan Raden Roro, Raden Ayu. Kenapa dipanggil Raden? Raden ini istilah memuliakan seseorang. Kalau bahasa umumnya, wahai tuan kami, junjungan kami. Kenapa? Karena kalian keluarga yang mulia, yang terkemuka di daerah ini, faktor keturunan. Yang nomor 2 ialah man kathura jaishuhu, orang yang banyak pengikutnya. Dia pengikut militan banyak. Dia punya pengikut yang rela mati untuknya. Bukan karena faktor uang, bukan karena faktor harta, akan tetapi karena faktor dia memang orang yang pantas untuk menjadi pemimpin mereka. Kepemimpinannya ini bisa menjadikan orang-orang siap menjadi prajuritnya, Pak. Mati untuknya, berperang untuknya. Man kathura jaishuhu, orang yang banyak pengikutnya, banyak prajuritnya, ini juga pantas dipanggil oleh tuan. Kalau bahasa abrinya jenderal, orang yang sudah membawahi prajurit yang banyak. Di situ ada aturannya, letjen di belakangnya sudah harus punya 1000 prajurit, atau brigjen atau jenderal. Ini sudah memiliki jumlah-jumlah prajurit yang khusus, Pak. Nanti kalau misalkan sudah menjadi Panglima TNI Jenderal Bintang 4, prajurit semuanya di belakang dirinya. Wah, ini kalau bahasa kemiliteran. Beb, orang yang punya banyak prajurit pantas dipanggil tuan, pantas, Pak. Karena prajuritnya banyak. Yang nomor 3, jadi kalau misalkan dapat 1 saja sudah pantas dipanggil tuan. Tadi orang terkemuka di kaumnya pantas dipanggil tuan, walaupun tidak punya prajurit. Orang yang punya prajurit walaupun bukan keluarga terkemuka pantas dipanggil tuan, pantas dipanggil tuan. Yang nomor 3, alladzi yaqulu innasu indahu indasyada'id. Yang nomor 3 ialah orang yang menjadi benteng orang lain dalam keadaan masalah. Jadi ini orang, kalau misalkan orang ada masalah, langsung datangnya ke dia. Mungkin di masjid ini ada orang seperti itu. Orang yang punya 1.000.000 solusi. Bukan hanya sekedar motivator, cuman rela berkorban untuk orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Subhanallah. Ada orang-orang yang memiliki karakter seperti ini. Ada masalah, datang aja ke Pak Fulan. Beliau orang yang pintar menyelesaikan masalah. Jangan dibilang pengacara loh. Karena pengacara mau tidak mau ada tendensi keuangan. Oh, ada uangnya mau gerak dia. Tidak ada uangnya, ya tidak tahu di sini ada pengacara atau enggak. Cuman normalnya tidak mau gerak ini kalau pengacara tidak ada uangnya, Pak. Normalnya, betul. Kecuali pengacara lillahi ta'ala. Ini ada pengacara enggak di sini nih? Pengacara. Saya pengacara, pengangguran banyak acara. Oh, kalau pengacara, Beb, itu didatangi orang ketika ada orang ada masalah, ada uang. Cuman ini tanpa uang. Orang datang ke dia, Pak, kalau di
di daerah kami, khususnya di daerah Solo, ada orang seperti itu. Namanya Habib Nuh Al-Haddad. Beliau ini manusia sejuta solusi. Kalau orang ada masalah, banyak datang ke beliau dan tanya, Habib, saya punya masalah Habib, gimana solusinya? Dan jawaban pertama ialah kalimat gampang. Gampang. Bukan kok menggampangkan, cuman beliau mengurangi beban orang yang tanya itu dengan jawaban gampang. Lalu memberikan solusi terhadap masalahnya. Seberat apapun masalah, pasti ada solusinya, Pak. Seberat masalah apapun, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Saya termasuk orang yang yakin kalau setiap masalah itu manusia harus melaksanakan 4 perkara. Setiap masalah manusia itu harus melakukan 4 perkara. 4 perkara wajib yang dilakukan seseorang ketika mendapatkan masalah. Yang pertama, berdoa. Yang nomor 2, berusaha. Yang nomor 3, berdoa lagi. Yang nomor 4, tawakal kepada Allah. 4 perkara wajib yang harus dilakukan oleh manusia ketika mendapatkan masalah. Habib, kenapa berdoanya 2 kali? Lebih banyak daripada usahanya. Karena pekerjaan Allah lebih banyak daripada apa yang dikerjakan oleh manusia untuk menyelesaikan masalahmu. Yang Allah Ta'ala lakukan itu akan lebih banyak porsinya daripada yang manusia lakukan untuk menyelesaikan pekerjaanmu, masalahmu. Maka perlu 2 kali kamu memohon kepada Allah sebelum dan setelah kamu berusaha. Orang yang menjadi jujukan orang setiap kali ada masalah, ini bisa dikatakan seorang tuan, junjungan. Yang nomor 3. Adapun yang nomor 4 ialah Al-Halim alladzi la yastafizzuhul ghadab. Seseorang yang lemah lembut, yang berperangai indah, yang tidak mudah marah. Seperti tadi ketika saya duduk di sini, saya membaca itu pesan di TV itu jangan diremehkan, Pak, pesan di TV. Karena saya masuk saja ini ngelihat dan penasaran, apa sih bacaannya? Di situ ditulis, saya tidak melihat siapa yang berkata karena rodok cepat itu tadi. Orang termasuk yang jauh dari neraka ialah orang yang mudah akrab dengan orang lain dan orang yang berperangai lemah lembut. Betul, ada di situ. Orang yang jauh dari neraka ialah orang yang mudah akrab dengan orang lain. Humble dia, friendly, mudah akrab sama siapapun. Dan yang nomor 2, orang yang memiliki perangai lemah lembut, kalem, tidak gampang ngamuk, tidak gampang emosi, tidak gampang darah tinggi naik, Pak. Ya, Bu. Ini ibunya langsung bilang, suami saya alhamdulillah pas datang. Dengerin. Itu orang yang memiliki sifat seperti itu, Pak, jauh dari api neraka. Itu kata TV itu tadi. Saya lihat tadi, orang yang jauh dari api neraka ialah orang yang mudah akrab dengan orang lain. Dia perangainya indah. Ketemu orang langsung cair dengan dia. Dengan senyumannya, dengan sambutannya. Orang merasa nyaman. Alatul, langsung. Enggak kok ketemu orang. Ketemu orang kok langsung adanya, wah ini jangan-jangan singa kebun binatang lepas. Kalau sama orang yang baru ditemui saja sangar, tahu kalimat sangar, Pak, ya? Garang. Bayangkan bagaimana istri di rumah yang setiap hari dia temui itu. Salah satu di antara orang yang pantas untuk mendapatkan gelar Sayyid ialah Al-Halim.
orang yang berperangai lemah lembut. Alladzi la yastafizzuhul ghadab, yang tidak mudah marah. Empat menurut Habib Ahmad bin Umar bin Smaid di dalam kitab Nailur Roja. Satu saja memiliki kriteria dari empat, pantas dipanggil Tuhan, pantas dipanggil Tuhan. Bagaimana kalau empat-empatnya tergabung di dalam satu sosok, yaitu baginda yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Empat sifat itu ada di dalam sosok Rasulullah. Dan lebih daripada itu, beliau tidak pernah merasa bahwa beliau pantas mendapatkan segala macam jenis kemuliaan. Harus kita ketahui, Pak, Nabi Muhammad ialah orang yang paling tawadhu, rendah hati. Tidak ada sedikit pun sifat sombong di dalam hati Nabi, walaupun beliau memiliki kemuliaan yang sangat dahsyat di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau misalkan ada orang yang sombong, harus ditanya kepada dirinya sendiri, meniru siapa kamu? Ngikutin siapa? Nabi itu memiliki sifat-sifat yang mulia, komplit, sempurna. Sifat kemanusiaan, sifat hamba Allah yang ada di dalam sosok Nabi ialah sifat yang sempurna. Saya katakan ini sifat hamba Allah yang diinginkan Allah dari hambanya, sempurna di dalam sosok baginda yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Makanya ada kitab namanya Muhammad Al-Insan Kamil, karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang artinya Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Ini tidak bisa dibantah dengan kalimat yang sempurna hanya Allah. Yang sempurna dengan Allah itu di dalam kelas makhluk tidak ada satupun Nabi Muhammad, bahkan Nabi semuanya dikumpulkan, kalau berhadapan sama Allah tidak kelas. Karena Allah itu ialah Al-Khaliq wa ghairuhu makhluk. Allah sang pencipta, selain Allah ialah ciptaan. Tidak sebanding. Siapapun ciptaan Allah dibandingkan dengan Allah, ya beda. Bukan beda, tidak bisa disamakan sama sekali. Cuman di antara para makhluk-makhluknya Allah, maka yang sempurna ialah baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau misalkan kita sudah mendengar tentang hal ini sebetulnya setiap kriteria ini ada ceritanya. Di pertuan memiliki nasab yang mulia di keluarganya, orang yang banyak prajuritnya, orang yang menjadi tempat perlindungan orang-orang lain di dalam keadaan yang dahsyat. Lalu yang terakhir, manusia yang sangat lemah lembut, yang tidak gampang marah. Ini empat kriteria ini ada ceritanya sebetulnya. Cuman berhubung baru ngomong ada ceritanya, ting. Lanjut, aturan tetap aturan, Pak. Alasannya aturan ya. Ini empat-empatnya ada di dalam sosok baginda Nabi. Apakah tidak pantas orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini untuk kita cintai, Pak? Untuk kita kagumi. Maka di depan itu ada tulisan pengajian dengan judul Muhammad Idolaku. Mohon maaf, ada sebagian umat yang ingkar dan mengatakan perkataan jangan berlebihan dengan Rasulullah. Ini kalimat
kalimatul haq urida bihil batil. Kalau yang kamu maksud berlebihan sampai menyembah, saya setuju. Cuman tidak ada sama sekali umat yang menyembah Rasulullah. Kita tidak akan mendapatkan dimanapun itu kalau ada umat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan atau anak Tuhan, tidak akan didapatkan di bumi ini, dimanapun itu juga. Tidak ada umat kok nyembah Rasulullah, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak mungkin ada. Karena jelas Al-Quran berkata bahwa Rasulullah ialah hamba Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadhurrullaha syai'a wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Nabi Muhammad kecuali utusan. Qad khalat min qablihi rusul, sudah berlalu dari sebelum Nabi utusan-utusan Allah. Afa immata, apabila dia Nabi Muhammad mati, au qutila, ataupun terbunuh, wafat, meninggal dunia, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik kembali seperti kalian dulu. Lalu Allah jual mahal, wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang berbalik arah tidak memiliki pengaruh sama Allah. Kamu mau balik yang butuh kepada satu kepada yang lain, hamba kepada Allah, bukan Allah butuh sama hambanya. Tidak ada umat yang menyembah Nabi. Kalau dikatakan berlebihan sama Rasulullah, kita belum ada apa-apanya dibandingkan para sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Sahabat itu rela mati untuk Rasulullah. Apa ada di masjid ini yang rela mati untuk Rasulullah? Yang jawab insya Allah nanti setelah pengajian, harap datangi takmir menyertai tabungan, rekening, dan nomor PIN ATM. Ini kalau ada yang jawab insya Allah 3 aja lumayan ini takmir. Bisa tambah AC atau karpet atau apa nanti, upgrade kaligrafi atau gimana. Ayo tanya sama diri kita, harta kita kalau misalkan semuanya untuk Rasulullah, kira-kira siapa atau tidak? Habis ditagih ATM langsung diem. Yang insya Allah aja enggak bisa ngomong apa-apa ini. Insya Allah para sahabat Nabi, Pak, harta mereka untuk Nabi semuanya, Pak. Abu Bakar, Umar, Uthman, ceritanya banyak sebetulnya. Dan pastinya semuanya sudah pernah dengar. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah, dibandingkan para sahabat Rasulullah. Di dalam mencintai Rasulullah, berlebihan di mana? Kami belum ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Kalau ada yang dikatakan lebay di dalam mencintai Rasulullah, itu para imam-imam kami, teladan-teladan kami. Siapa? Para sahabat Nabi. Kalau mereka kalian berani katakan lebay, katakan mereka. Kalau kami belum lebay, kami belum berlebihan di dalam mencintai Rasulullah, masih jauh daripada para sahabat. Sahabat itu, Bu, ketika Nabi Muhammad meninggal, ada yang berdoa, ya Allah, kalau betul Rasulullah meninggal, butakan mata saya. Saya tidak melihat, saya tidak ingin melihat sesuatu kalau di situ tidak ada Rasulullah. Buta langsung. Dan setelah buta kok bukan sedih, dia terima. Saya tidak mau melihat sesuatu kalau tidak ada Rasulullahnya. Butakan mata saya, ya Allah. Buta. Kita bertahun-tahun
Pernah melihat wajah Rasulullah? Pernah ada yang minta, ya Allah, kalau tidak pernah melihat mata Rasulullah, buta saja ya Allah, picak mata. Kita belum ada apa-apanya di dalam mencintai Rasulullah. Maka kalau ada yang mengatakan kita lebay, bukan kami yang lebay, kamu yang bahlul. Bapak-bapak tahu bahlul ya Pak? Bahlul ini kalau bahasa orang-orang Arab ialah orang yang bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat, bahlul. Kami belum ada apa-apanya. Dan memang Nabi Muhammad sangatlah pantas untuk kami cintai. Nabi Muhammad sangatlah pantas untuk kami idolakan. Makanya Muhammad idolaku. Bukan memang kami lebay. Memang yang paling pantas untuk diidolakan ialah baginda Nabi. Semoga kita menjadi umat yang betul-betul mengidolakan baginda Nabi Muhammad SAW. Umat yang betul-betul mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna la wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kajian pagi hari ini, insyaAllah. Duduk kita dijadikan oleh Allah Ta'ala saksi bahwa kita sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW demi meraih ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya saya, kalau mungkin ada yang belum kenal, nama saya Sayyidi Barakbah, asli dari Jogja. Ini datang ke Batam atas undangan Ustadzah Rafi'atus Sa'adah dan Ustadz Andi, Pondok Pesantren Al-Badariyah, dan hadir kemari diundang oleh sahabat kami Ustadz Mujib, Ustadz Wahab, Ustadz Muhammad Darda. Banyak salah dari kami di dalam penghaturan kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
saya akhiri. Sebelum itu mudah-mudahan kita berjumpa kembali di dalam perkumpulan-perkumpulan indah. Wabil khusus semoga kita diperjumpakan kembali kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.